dapat diagnosa kondisi kesehatan yang lainnya seperti chronic inflammation atau inflamasi kronis, masalah ginjal, gue diduga prediabetik, dan semenjak saat itu keuangan gue pun menurun. Gue berada dalam posisi yang dimana gue harus minjem uang sama orang-orang di sekitar gue. Hidup dicekam rasa sedih, marah, khawatir, dan takut. Mungkin deretan perasaan inilah yang sedang menyelimuti diri Marshanda, artis cantik yang dulu begitu populer karena perannya sebagai bidadari. Tapi kini seolah pekerjaan bidadari yang hidup serba enak dan selalu diberi kemudahan itu seakan menjauh darinya. Belum lama ini, Caca, demikian sapaan akrabnya, kabarkan diri menderita tumor payudara. Kini bukan hanya sakit yang menjadi momok menakutkan itu dialami Caca, tapi juga indikasi adanya sakit lain berupa kanker, dugaan prediabetik, ancaman terkena serangan jantung, hingga ginjal dan fungsi hati yang menurun. Kalau kondisi penyakit itu aku ada beberapa diagnosa. Ada inflamasi kronis, dan itu tuh larinya bisa kemana-mana, bisa ke resikonya tuh tinggi ya, bisa ke diabetes, tapi yang bisa ke autoimun, bisa ke ada serangan jantung dan lain-lain. Tapi itu adalah resiko dari kalau inflamasi kronis itu nggak ditangani. Selain itu aku juga diduga prediabetik. Terus udah gitu aku juga dibilang oleh dokterku punya permasalahan dengan ginjal, fungsi hati aku tidak maksimal, fungsi hati aku itu menurun, dan juga tumor payudara yang aku miliki itu punya kemungkinan 50% itu kanker. Kondisi Marshanda ini menjadi semakin miris lantaran ia tidak hanya menanggung sakit yang mendera fisik, tapi juga kondisi keuangannya tiba-tiba saja menurun, bahkan berada pada level paceklik sebagai imbas dari banyaknya tindakan pengobatan hingga terapi yang harus dijalani oleh Caca. Beruntung, artis yang juga seorang single mother ini menerima banyak empati berupa uluran tangan dari para sahabat, termasuk dari keluarga tercinta. Wow, semua orang di sosial media tuh kelihatan kayak happy, kayak setiap hari dalam hidup mereka lengkap, mereka utuh kelihatannya ya. Gue tahu itu cuma kelihatannya doang, tapi gue nggak ngerasa seperti itu sama sekali. Dan apa yang mereka lakukan, entah itu lewat doa, lewat ngomong langsung, lewat support, kenal nggak kenal, banyak. Support sistem paling besar yang diterima oleh Caca tentu saja datang dari buah hati tercinta Sienna. Meski baru berusia 10 tahun, Sienna adalah sumber kekuatan terbesar bagi Caca dalam perjuangannya melawan sakit. Bahkan Caca merasa sangat bersyukur lantaran tak hanya Sienna, melainkan Ben Kasyafani sang mantan suami ikut berdiri di belakang untuk memberikan sokongan dan support moral. Sienna, emang aku memutuskan untuk nggak menyembunyikan kondisi aku dari Sienna. Jadi dia tahu kalau ibu ini lagi ada masalah ini kesehatan ini segala macam. Kadang setahun, jadi dia memberikan support sebisanya dia gitu, yang dia bisa di umur segitu tuh kan ya mau ABG tapi belum dewasa juga gitu. Jadi ya kalau aku lagi happy, dia semakin nge-boost happiness itu. Nah tapi mungkin dari band itu juga sering nanya sih kayak, Ca, are you okay gitu, Ca kamu gimana? Ines juga sangat support banget, terus kayak pengen kamu tahu aja kalau aku dan Sienna, kita dan Sienna itu selalu ada kalau kamu mau butuh apa-apa, kita selalu nge-support kamu. Keterpurukan yang dialami Caca tentu saja membuat iba siapapun, tapi juga memetik segudang tanya dari banyak orang tentang kemana kekayaan yang dimiliki Caca sebagai keluarga pemilik salah satu hotel ternama di Jakarta ini. Akhirnya menjadi terjawab pula segala teka-teki tersebut, bahwasanya Caca ternyata sama sekali tidak terlibat dalam kepemilikan hotel berbintang tersebut, meski merupakan peninggalan dari keluarga sendiri.
kondisi-kondisi ini. Aku nggak ngerasa kok kalau aku kaya gitu. Dari kecil gitu aku ngerasa kayak wah gue hidupnya mudah, karena memang pertama ya yang perlu aku klarifikasi dan mudah-mudahan ini jadi benar-benar ada di pikiran orang gitu ya. Aku tuh nggak pernah sama sekali terlibat dalam apapun gitu, tapi udah itu aja gitu. Nggak ada keterlibatan apapun secara operasional, secara kepemilikan, nggak ada. Jadi itu sih yang aku jalani sampai sekarang seperti itu. Jadi kalau misalnya di hidup aku ini ada kemudahan, ada rezeki, itu ya dari kerjaan aku. Hidup seperti roda yang berputar. Begitu Caca memberi definisi pada musim kehidupan yang harus dialaminya saat ini. Ia pernah dikelilingi dengan kebahagiaan di masa kecil hingga menikah. Sebagai sinetron yang banyak dikagumi, kehidupannya lantas mulai berubah tatkala menikah, namun tak bisa mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Ben Kasyafani. Sakit bipolar seolah merapi penderitaan Caca pasca cerai, sampai harus tinggal di sebuah ruko yang dipinjamkan oleh seorang sahabat. Pernah juga sih sebenarnya dulu setelah aku bercerai, jadi udah umur lewat 25, aku ngalamin masa sulit itu secara apapun, termasuk finansial. Sampai ada sebuah kantor yang sebenarnya itu adalah kantornya dia yang udah nggak kepake. Di kantornya itu tuh ada kayak kantor aku gini nih, tuh kan ada kasurnya tuh. Nah, dia tuh orang ini punya kantor di ruko-ruko gitu yang dia udah nggak pernah datengin. Dia ngasih aku tempat itu buat aku tinggal, saking aku lagi kesulitan secara finansial. Dan kebetulan secara keuangan aku terbatas waktu itu karena uangku saat itu ada di manajerku semua, nggak ada di aku nggak memegang hakku sendiri. Terus aku tetap harus makan, tetap harus hidup, sampai sesulit itu. Sampai aku dikasih tempat tinggal itu nggak bayar. Derita yang kembali menghempas Caca pada tingkat kesulitan yang lebih berat, untungnya membuat Caca tidak kehilangan harapan. Lewat sebuah lukisan jantung di tembok kamarnya, Caca menaruh banyak harapan agar musim yang penuh dengan kepedihan ini kembali berganti menjadi lebih baik ke depannya. Sedangkan soal sembuh atau tidaknya dari berbagai sakit yang menggerogoti fisiknya, Caca hanya memasrahkan semuanya pada kuasa Tuhan, sumber segala kesembuhan. Insya Allah gue akan terus berjalan, berkarya, jadi diri gue apa adanya. Dan ini, lukisan ini gue gambar di tembok saat menjadi penguatan, menjadi cahaya, kasih sayang, ketulusan dan inspirasi buat kamu, buat kalian, buat lo.